Saat usia bumi bertambah, di situ juga ulama jujur berkurang. Kebohongan yang diwarisi hari demi hari membuat umat Islam terpuruk di dalam khurafat. Salah satunya seperti ini. Assalamualaikum kepada sahabat mukminin dan mukminah dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian melihat video ini, maka wajib mempertanyakan, memikirkan, bukan langsung percaya buta dengan seorang yang bersorban dan berjubah. Mencintai Nabi memang sebuah kewajiban, bukan berarti harus menghultuskan setiap peninggalannya. Akhirnya jadi seperti ini. Siapapun pasti penasaran dan bertanya-tanya, apakah benar itu milik Nabi? Bagaimana mungkin Indonesia bisa memiliki barang seberharga itu? Apakah ini permainan para ulama yang sering menyebarkan dan mengkultuskan klan mereka? Bagi kami, peninggalan yang berharga dari Nabi adalah pengajarannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kedua inilah yang wajib dikultuskan, bukan seperti ini yang membuka pintu kesyirikan. Pada akhirnya salah satunya mengkultuskan makam pada habaib. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Walaupun itu seperti itu, kita tidak menyebabkan kita bangga menjadi habib, tidak. Kamu cinta kepada habib, bukan habib tambah bangga. Kamu menghinakan habib, habib tidak kerdil, tidak hina. Kenapa? Bila mana kamu mencintai habib, karena kamu adalah mulia. Karena memuliakan orang mulia. Menghinakan habib, orang hina. Tidak percaya sama habib, bukan manusia. Artinya orang yang manusia, yang bukan manusia itu bukan Islam sudah. Semoga kalian tidak menjadi bagian orang-orang seperti ini dan menambah pengetahuan dari para guru pribumi. Nyambung, ada nasab yang nyambung, ada nasab yang tidak nyambung. Beberapa para kiai dan ulama menyampaikan argumentasinya sesuai dengan hujahnya masing-masing. Ada yang membatalkan, ada yang membela. Tapi selama ini yang membatalkan itu disertai dengan hujah-hujahnya, dan yang membela itu hanya berdasarkan husnudzon. Jadi kata-kata husnudzon itu baru populer setelah polemik nasab ini ada. Dulu kita jarang sekali mendengar husnudzon, karena sekarang tidak mendapatkan dalil, maka husnudzon pun jadi bisa dibuat dalil. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kalau kita kembali kepada
kitab Qaidah Ilmu Nasab. Karena di dalam hadis itu sama-sama diterangkan, membatalkan nasab itu perbuatan kafir. Yang kafir ini diartikan oleh para ulama adalah bukan kafir yang seperti orang kafir, tapi kafir nikmat. Jadi yang artinya membatalkan nasab itu adalah bagian dari amal perbuatan orang-orang jahiliyah. Terus yang kedua, mengeklaim nasab. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu 'alaihi haram. Mengaku-ngaku nasab itu ancamannya berat. Kalau dia tahu bahwa nasab yang sudah diklaim itu adalah palsu, tidak nyambung, tapi ngotot dan nyinyir, ingin menyambungkan kakeknya kepada sosok yang mulia, apalagi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak punya data, tidak punya hujjah, tidak punya keterangan, tidak punya dalil. Datanya terputus selama 550 tahun, tapi nyinyir ingin menyambungkan kakek moyangnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang tahu bahwa itu tidak ada sambungan kepada baginda Nabi, tapi dipaksakan agar kakek moyangnya itu nasabnya bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan keutamaan bahwa kelompoknya dan klannya itu adalah cucu Nabi, tapi itu adalah cucu Nabi yang palsu karena berdasarkan klaim yang tidak berdalil dan tidak berhujjah, maka ancamannya fal jannatu 'alaihi haram. Menghinakan Habib, orang hina. Tidak percaya sama Habib, bukan manusia. Ya, kafir hukumnya. Nah sekarang kalau kita kembali kepada Qaidah Ilmu Nasab, kan bingung. Ini membatalkan, ancamannya kafir, dan ini mengeklaim, maka surga haram baginya. Menghinakan Habib, orang hina. Tidak percaya sama Habib, bukan manusia. Artinya orang yang manusia, yang bukan manusia itu bukan Islam sudah. Terus kita harus kembali kepada kitab Qaidah Ilmu Nasab, At-Taqnul Mufassar Muqaddamun alal isbat al-mujmal. Jadi pembatalan yang dirinci, yang dijelaskan dengan hujjah-hujjahnya, dengan dalil-dalilnya, maka menurut para pakar nasab, maka menurut para ulama nasab itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada isbat yang tidak terperinci, isbat yang hanya berdasarkan husnudzon, isbat yang hanya berdasarkan percaya saja. Tunjukkan dalil kami, kita lihat siapa punya dalil yang lebih kuat. Bukan kau teriak di atas mimbar ngadu domba. Umat kurang ajar, tidak punya akhlak. Syiah yang suka mencaci maki sahabat tidak berakhlak. Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan aswada tidak berakhlak. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir, itu kafir, itu kafir hukumnya. Tidak punya akhlak. Ya, kafir hukumnya. Tidak berakhlak. Tidak percaya sama Habib, bukan manusia. Artinya orang yang manusia, yang bukan manusia itu bukan Islam sudah, bukan Islam sudah. Yang suka mengkafir-kafirkan aswada tidak berakhlak. Kurang ajar. Sekarang, Nur Azizah dan juga kalian bukan lagi manusia, tapi binatang. Begitu juga kalian yang berkomentar di video ini jadi binatang, karena yang tidak percaya dengan mereka. Sekarang, siapa yang suka mengkafir-kafirkan aswaja, mengkafir-kafirkan sesama Islam, hanya mencari sebuah kepercayaan saja bahwa mereka keturunan baginda Nabi? Apa komentar kalian setelah menyimak fatwa yang mereka telan sendiri? Jangan lupa bagikan ya, sebagai bentuk edukasi agama Islam ke depannya. Bukan kau teriak di atas mimbar ngadu domba. Umat kurang ajar, tidak punya akhlak. Syiah yang suka mencaci maki sahabat tidak berakhlak. Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan aswada tidak berakhlak. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir, itu kafir, itu kafir hukumnya. Tidak punya akhlak. Ya, kafir hukumnya. Tidak berakhlak. Tidak percaya sama Habib, bukan manusia sudah. Artinya orang yang manusia, yang bukan manusia itu bukan Islam sudah, bukan Islam sudah. Yang suka mengkafir-kafirkan aswada tidak berakhlak.